Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isyatur Radia, NIM 0242000090. Prodi PGMI atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, di sini saya mengerjakan tugas akhir semester Islam dan Peradaban Melayu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah awal penyebaran Islam di kawasan Melayu. Sebelum Islam berkembang di Arab, pada saat Arab belum maju, keadaan masyarakat pada saat itu sangat kacau dan pada saat rakyatnya hanya menyembah berhala dan sebagian besar orang Arab menganut agama Kristen dan Yahudi. Dan pada saat itu pula rakyatnya berkelakuan semaunya sendiri, sehingga keributan dan perperangan bisa terjadi di mana-mana. Maka pada saat itu dinamakan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Perkembangan awal Islam tumbuh dan lahir di Jazirah Arab, kota Mekah, dan diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW sekitar abad ke-7 Masehi. Dan pada saat itu ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ditentang oleh kaum Quraisy, dan mereka lebih percaya akan ajaran nenek moyang mereka. Dan mereka menentang masuknya Islam karena mereka menganggap ajaran Islam dapat menghambat rezeki mereka dalam mengukir dan menjual patung. Setelah Mekah menerima ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW kemudian membawa atau menyiarkan Islam di Madinah. Islam langsung diterima oleh masyarakatnya. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kemudian Islam disebarluaskan oleh para khalifah, yaitu Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Penyebaran Islam di kawasan Melayu. Islam datang di kawasan Melayu diperkirakan pada abad ke-7, kemudian mengalami perkembangan secara intensif dan mengislamisasi masyarakat secara optimal yang diperkirakan terjadi pada abad ke-13 Masehi. Awal kedatangannya diduga akibat hubungan dagang antara pedagang-pedagang dari Timur Tengah seperti Mesir, Yaman, atau Teluk Bangladesh dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara semacam Sriwijaya di Sumatera dengan di Majapahit di Jawa. Pusat-pusat kekuatan ekonomi masyarakat Islam secara tidak langsung dilembagakan dalam bentuk kota-kota dagang atau munculnya para saudagar muslim. Ada beberapa teori yang digunakan dalam penyebaran Islam di kawasan Melayu. Pertama, teori Arab, kedua teori India, ketiga teori Cina, keempat teori Eropa. Sebelum Islam datang ke tanah Melayu, orang Melayu menganut animisme, Hinduisme, dan Buddhisme. Tapi setelah Islam datang, mulai berangsur-angsur mereka meyakini dan menerima agama Islam. Ulama-ulama penyebar agama Islam dan karya-karyanya di kawasan Melayu. Syekh Hamzah Fansuri, ulama dan tokoh sufi, sastrawan, pujangga, dan juga guru agama yang lahir pada pertengahan abad ke-15 dan wafat pada tahun 1572 Masehi. Beliau adalah tokoh tasawuf yang beraliran Sunni yang hidup di Aceh dan memiliki peran besar dalam penyebaran Islam di Aceh dan sekitarnya. Ini adalah bukti bahwa Aceh disebut dengan Serambi Mekah. Karya-karyanya seperti syair, kitab ilmiah, Syekh Nawawi Al-Bantani, tokoh yang populer bagi masyarakat Nusantara, khususnya masyarakat Banten. Ia memiliki karya seperti ilmu fikih, Karamah Syekh Nawawi. Syekh Ahmad Kudus memiliki karya-karya seperti Irsyad Al-Mu'tadilah, Al-Anwar Asyaniyah, Risalah fi Al-Basmalah, sejarah perkembangan politik di negeri Jambi.
otonomi daerah dan kearifan lokal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. Otonomi daerah pasca reformasi jelas sekali telah membawa penguatan ego ke daerahnya sebagai bentuk kelegaan terhadap sistem yang selama ini mengekang, sehingga politik identitas yang irasional berbasis pada sentimen etnis telah mengental dan menjadi pilihan rasional dalam politik lokal. Sultan Taha dalam sejarah Melayu Jambi. Sultan Taha Saifuddin adalah pahlawan nasional yang dikukuhkan pada 20 Oktober 1997. Ia adalah seorang yang sederhana, bijaksana, pemberani, dan membela kebenaran. Dan dia adalah seorang pejuang Jambi, dan ia pernah menentang Belanda, dan beliau adalah seorang raja dan ulama yang dekat dengan rakyatnya.